Ya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini bukannya telat, cuman tadi kan kita masih lagi nunggu yang telat-telat. Justru saya mah udah dari jam 2 sih. Dokter Buana juga udah dari jam 2. Cuman ya kita biar nanti mungkin nggak gitu banyak orang yang kelewatan sharing hari ini sih maksudnya. Hari ini kita ada akan ada bahas tentang pencernaan dan hubungannya ke badan. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau dari saya sih lebih ke kesimpul apa? Bahasa awamnya ya, gimana caranya dari pencernaan itu tuh mempengaruhi mungkin nanti kita badannya jadi ada sakit apa karena emang rata-rata penyakit itu dari pencernaan sih sebenarnya awalnya. Nah, untuk lebih jelasnya gimana, ini udah ada Dokter Buana di sini. Beliau udah siapin materinya untuk hari ini. Halo dok. Ya, sore Pak Angga. Kalau di Bali udah sore ya? Oh iya, lupa saya ya di Bali udah sore. Ya. Oke, lebih dulu Sehat satu ya Pak jam Angga ya, di Bali sehat ya ya. berarti. Oke Bapak Ibu, selamat sore ya, bertemu kembali dengan saya Dr. Buana ya. Semoga tidak bosan karena dalam bulan ini sudah dipercaya untuk membawakan presentasi ini sebanyak 3 kali ya. Jadi terima kasih dari kantor sudah mempercayakan ke saya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pencernaan ya, dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan pada tubuh kita itu ya. Saya share screen dulu ya. Bisa kelihatan ya? Aman dok. Aman ya? Udah. Oke. Bapak Ibu, ini kita berbicara tentang pencernaan ya. Satu organ yang sangat penting ya buat kita karena boleh dibilang ini tempatnya masuk ya makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, yang bisa untuk menghasilkan satu energi, menghasilkan kemampuan kita untuk beraktivitasnya. Sekarang kita bagaimana hubungannya dengan kesehatan. Nah, mungkin selama ini kita mengkonsumsi makanan dan minuman itu tidak terlalu memikirkan ya, artinya kita makan minum setelah itu selesai ya udah gitu ya, tapi kita tidak pernah mau memikirkan bagaimana sebenarnya proses yang ada di dalam ya, mulai dari mulut sampai ke anus kita, proses makanan tersebut bagi tubuh itu dikonsumsi seperti apa ya, proses-proses itu ternyata kalau kita pelajari lebih detail demikian, harusnya ya kita sebagai makhluk hidup ya dalam ini sebagai manusia sangat bersyukur sekali ya karena Tuhan memberikan satu organ tubuh kita yang demikian sempurnanya ya, demikian ajaibnya begitu ya. Jadi bagaimana mungkin beras, sayuran, daging, ikan dan sebagainya begitu kemudian masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bisa menghidupkan kita, bisa membuat kita menjadi sehat, bisa beraktivitas. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam karbohidrat, dalam protein, lemak dan sebagainya tersebut itu bagaimana sih sebenarnya yang kerjanya di dalam itu seperti apa? Apa saja sih yang berperanan dalam hal ini ya? Ini coba kita kupas. Ada mungkin nanti ada sedikit bahasa-bahasa kedokteran ya atau bahasa kesehatan yang mungkin nanti Bapak Ibu dengarkan, tapi ini menjadi satu sharing diskusi saja, tambahan ilmu saja ya. Nah, ada beberapa bahasan yang kita akan kami ceritakan di sini. Yang pertama tentang apa saja organ-organ pencernaan tersebut, kemudian bagaimana fungsinya, bagaimana fisiologi organ pencernaan ya. Nanti kita akan bahas tentang probiotik dan prebiotik ya, peranannya nanti dalam hubungannya dengan imunitas gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah mengenal ya, ini
gambar yang di sebelah kiri ya, jadi organ pencernaan ya, mulai dari mulut. Di dalam mulut itu ada kelenjar air ludah yang menghasilkan ludah nanti ya. Kemudian makanan tersebut ditelan masuk ke dalam kerongkongan, itu kita sebut sebagai esofagus ya. Kemudian dari esofagus makanan masuk ke organ lambung. Nah, lambung ini nanti ada suatu proses ya, penghancuran dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke usus halus ya, usus halus ini nanti dibagi-bagi ya. Kemudian masuk ke usus besar ya. Nah, di samping nanti ada lambung dan usus, di sana juga nanti ada organ hati ya. Ada organ hati, kemudian di dalamnya itu ada empedu. Nanti di sana juga ada punya peranan penting juga di dalam pencernaan ini. Nah, setelah masuk ke usus besar, nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya saluran cerna ini adalah mengambil satu bahan dari luar ya, dan dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian mengalami satu proses. Dan ini satu organ yang istilahnya berkesinambungan, jadi tidak terpecah-pecah seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari mulut kemudian berakhirnya di anus. Jadi itu tidak ada organ yang terpisah-pisah seperti itu ya. Ini sudah Bapak Ibu sudah kenal ya. Nah, saya sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya fungsi organ dari pencernaan ini. Ya, kita mulai dari mulut ya. Tentu mulut ini sebagai proses untuk mekanis ya. Jadi penghancuran pertama ya, dengan mempergunakan gigi yang kita miliki, mulai dari gigi depan ya, gigi taring, kemudian ada gigi geraham ya. Jadi fungsi-fungsi gigi pun itu kan berbeda-beda juga ya. Nah, di sini juga ada proses kimiawi di sana, karena di dalam mulut kita juga ada enzim ya, ada enzim amilase, kemudian ada juga kelenjar ludah yang bisa nanti membantu proses penghancuran makanan yang dilakukan oleh gigi kita. Nah, kemudian dari mulut langsung masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini itu area ataukah saluran yang tempat masuknya bergabungnya nanti ke lambung. Nah, jadi ini melalui gerakan peristaltik dengan gaya gravitasi. Jadi penurunan makanan dari kerongkongan ke darah lambung itu melalui proses peristaltik. Jadi secara normal itu kalau kita hitung itu 8 detik ya kalau dari makanan yang padat. Sedangkan kalau makanan cair atau cairan itu bisa lebih cepat lagi. Gitu. Ya, kemudian dari kerongkongan itu ada di lambung. Nah, di lambung ini ada proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Jadi lambung itu memiliki organ yang sangat kuat, mukosa yang sangat kuat, ada rugai-rugai begitu ya. Ini otot-ototnya juga sangat kuat. Nah, dalam lambung juga ada enzim ya. Di situ ada 3 jenis enzim. Ya, ada pepsin, renin, kemudian ada menghasilkan asam klorida juga. Nah, ini asam ya. Jadi di lambung itu jelas di sana terdapat keasaman karena lambung memiliki ada 3 jenis sel di sana ya, yang menghasilkan asam itu adalah sel parietal namanya ya. Nah, dari lambung kemudian akan masuk ke usus halus ya. Nah, di usus halus ini ada yang kita sebut sebagai yeyendum, duodenum, ileum begitu ya. Jadi di sana akan terjadi suatu proses kimiawi karena di sana juga ada banyak enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus tersebut. Nah, selanjutnya makanan akan dibawa ke usus besar ya. Di samping usus besar nanti ini proses penyerapan air kembali terjadi ya, dan terjadi proses pembusukan ya, pembusukan makanan di usus besar di sini. Dan yang terakhir adalah di anus ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa makanan. Ya, inilah proses yang terjadi di dalam organ pencernaan kita. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lebih ringkas lagi ya, tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi fungsi saluran cerna itu ada 4 sebenarnya ya. Jadi istilah-istilah kedokteran ya. Jadi yang pertama adalah fungsi motilitas namanya. Jadi fungsi motilitas itu adalah pergerakan makanan melalui traktus digestivus ya, melalui saluran cerna. Itu mulai dari proses memasukkan makanan ya, kemudian mengunyahnya, kemudian dilakukan proses deglutisi atau disebut sebagai proses menelan, kemudian gerakan peristaltik ya, dan gerakan ritme dari saluran cerna ini. Dan terakhir adalah proses pencampuran di dalam usus. Nah, ini
ini yang kita rangkum sebagai fungsi motilitas. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi sekresi. Ya, fungsi sekresi ini lebih pada pengeluaran enzim, ya, pengeluaran enzim, garam, empedu, mukus, cairan, serta elektrolit yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin. Jadi ada kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim, ada menghasilkan garam empedu, ada mukus dan sebagainya. Itu akan membantu proses pencernaan, baik itu yang mulai dari mulut, kemudian di lambung, usus halus dan sebagainya, ya. Dan proses ini itu yang disebut sebagai proses sekresi, ya. Nah, jadi makanan yang kita makan dalam volume ataukah molekul yang besar, ya misalnya beras ataukah sayuran, ya daging dan sebagainya, itu kan punya molekul-molekul yang besar, masih dalam bentuk yang kasar lah bilang begitu, ya. Nah, ini harus dibantu pemecahannya menjadi satu molekul yang lebih kecil atau yang paling kecil, ya. Ini yang nanti akan dibantu oleh sebuah enzim, gitu, ya. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, organ pencernaan tersebut itu harus melalui satu ada satu enzim yang dapat mempercepat proses penghancuran, pemecahan dari yang molekul besar menjadi molekul yang kecil itu. Ya, ini disebut sebagai proses sekresi. Yang selanjutnya adalah fungsi digesti. Ya. Fungsi digesti ini adalah pemecahan ataukah penguraian nutrien secara fisik dan kimia, ya, menjadi bentuk atau unit yang dapat diserap. Nah, jadi ini yang menjadi satu proses yang sangat penting di sini. Jadi bagaimana molekul yang besar menjadi molekul yang kecil, sampai menjadi molekul yang kecil, molekul yang memang siap untuk dilakukan penyerapan, ya, yang itu kita sebut nanti dalam proses absorpsi, ya. Di proses absorpsi ini adalah proses penyerapan nutrisi yang paling kecil, yang memang siap untuk diedarkan ke dalam pembuluh darah maupun pembuluh limfe, kemudian akan menuju ke organ-organ, ya. Dalam hal ini harus melalui ke ke organ hepar dulu, ya, untuk melalui satu proses metabolisme di sana, kemudian dialirkan ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini jadi ada 4 proses fungsi dari saluran pencernaan kita, ya. Itu. Nah, tadi saya banyak menyinggung tentang enzim. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada banyak sekali enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar eksokrin kita dan bekerjanya di saluran pencernaan kita. Coba itu bisa Bapak Ibu bisa lihat, ya. Dan satu enzim ini memiliki satu tugas yang sendiri, ya. Jadi sebenarnya enzim itu adalah suatu biomolekul, ya, yang itu suatu protein, ya, yang berfungsi sebagai katalis. Nah, katalis ini artinya yang mengaktifkan, ya, mengaktifkan suatu perubahan, ya. Artinya yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi, ya, dalam suatu reaksi kimia organik. Nah, sebagian besar enzim ini bekerjanya secara khas. Jadi enzim amilase contohnya begitu. Jadi dia hanya berfungsi untuk pemecahan karbohidrat saja, gitu. Ya, jadi kalau enzim pepsin misalnya, dia hanya berfungsi untuk perubahan protein saja, gitu. Jadi tidak bisa memiliki tugas yang berbeda masing-masing enzim tersebut. Ini sesuatu yang unik di dalam tubuh kita, ya. Nah, kerja enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, terutama ini faktor substratnya, ya, kemudian suhunya, ada keasamannya, kemudian ada yang menjadi kofaktor, ya, dan inhibitor. Nah, yang paling sering dalam kondisi keseimbangan, ya, dalam tubuh kita kan, kalau misalnya kita dalam kondisi yang sehat, itu tubuh pasti dalam posisi keseimbangan. Artinya jumlah enzim yang dihasilkan dan fungsinya bisa aktif, bisa berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita, itu pasti dalam posisi keseimbangan. Tapi ada hal-hal yang
menyebabkan enzim tersebut menjadi tidak bisa berfungsi ataukah tidak disekresi dia dengan baik. Nah, ini salah satunya adalah karena ada konsumsi obat-obatan ataukah ada racun-racun ataukah kondisi-kondisi yang lain yang bisa menyebabkan enzim tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya enzim dalam tubuh kita itu tidak dalam posisi yang seimbang, artinya dari sisi jumlah dan aktivitasnya? Tentu proses-proses alami yang terjadi dalam organ pencernaan itu pasti akan mengalami satu kegagalan, ya, dalam satu kegagalan ataukah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kegagalan inilah yang nanti akan mengakibatkan suatu proses yang ketidakseimbangan yang kita sebut sebagai sakit. Jadi demikian pentingnya enzim ini di dalam tubuh kita, itu kita harus jaga dalam posisi yang seimbang, ya. Nah, bisa dibayangkan tadi Bapak Ibu ada banyak obat yang kita konsumsi, ya, dalam kondisi kita sakit, ya. Tadi obat dan racun itu merupakan suatu inhibitor enzim. Inhibitor ini sebagai menghibitasi, jadi menghalangi kerja enzim, menghalangi pengeluaran enzim dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya kita dalam kondisi yang sakit, kita banyak juga mengkonsumsi obat-obatan. Tentu juga obat-obatan tersebut ada yang dalam fase tertentu menjadi satu toksisitas dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi kerja dari enzim. Jadi ya, kita berupaya kita tetap harus menjaga bahwa tubuh kita harus dalam kondisi yang sehat. Nah, dari sekian banyak organ pencernaan yang kita miliki, yang saya bahas di sini adalah tentang usus halus. Ya, kenapa kita berbicara tentang usus halus? Karena di sini usus halus ini memiliki, kalau kita lihat di dalam teori yang kita lihat secara langsung dalam praktek kedokteran, usus halus ini merupakan rongga yang demikian panjang, ya, bisa antara 6 sampai 8 meter yang kita miliki, ya. Kemudian di dalamnya itu ada memiliki permukaan yang luas, ya, berupa lipatan-lipatan mukosa, ada villi namanya, ya, tonjolan-tonjolan mukosa seperti jari. Kemudian mikrofili atau brush border namanya, ya. Nah, fili-fili inilah yang banyak mengandung kapiler dan pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa ini yang nanti kita akan banyak bicara tentang imunitas kita, ya. Nah, disinilah terjadi proses proses absorpsi, ya, proses absorpsi dari nutrisi makanan yang kita konsumsi. Nah, bayangkan kalau misalnya proses absorpsi ini tidak bagus, atau usus halus ini kita mengalami kerusakan ataukah fungsinya menjadi menurun, terutama bila mana fili-fili ataukah mikrofili yang dimiliki ini juga banyak yang rusak, ya, sehingga nutrien ataukah nutrisi vitamin apapun namanya itu, ya, yang harusnya diserap dengan bagus dan harusnya dihalirkan ke dalam pembuluh darah ini akan terbuang secara percuma, ya. Jadi makanya banyak orang, dokter yang melakukan satu studi bahwa bila mana seseorang diberikan satu obat ataukah suatu produk, kemudian obat tersebut tidak bisa memiliki manfaat yang harusnya dimiliki oleh produk tersebut, ya, mereka lebih pada berpikir jangan-jangan pasien ini mengalami kegagalan di dalam proses pencernaannya. Nah, disitulah banyak yang mengembangkan satu ilmu, ya, satu penelitian mereka melihat secara luas bahwa organ pencernaan ini memang sangat penting sekali, gitu, ya. Nah, ini tentang sistem imun di saluran cerna, ya. Jadi bagaimana bisa saluran cerna itu menciptakan sistem imun, gitu, itu maksudnya, ya. Jadi ternyata oleh Augen tahun 2002 itu sistem imun saluran cerna ini merupakan organ kekebalan tubuh utama, ya. Ini suatu pengetahuan yang sangat bagus sekali buat kita kenal, ya. Sehingga dari
eh, apa namanya, Bapak Ibu yang join pada sore hari ini akan bisa lebih mengenal dan lebih bisa memahami, ya, lebih bisa menyayangi organ pencernaan kita. Jadi dari para ilmuwan mengatakan bahwa saluran cerna ini merupakan sistem imun kekebalan tubuh kita yang paling utama, ya. Nah, antibodi utama yang diproduksi di usus adalah ada disebut sebagai imunoglobulin A, ya, imunoglobulin A. Nah, sistem imun saluran cerna ini adalah menyingkirkan antigen, ya, menyingkirkan antigen. Di sisi lain juga berfungsi untuk memberikan toleransi terhadap antigen, ya, karena pada dasarnya semua komponen makanan dan mikroflora usus adalah suatu antigen. Jadi maksudnya begini. Jadi semua jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya, itu semuanya dalam bentuk antigen, ya. Pada bayi yang baru pertama kali diperkenalkan dengan ASI, itu juga melakukan pengenalan pertama kali dengan antigen. Nah, pengenalan antigen inilah yang diadaptasi oleh tubuh kita itu dengan sistem imun yang kita kenal sebagai limfosit nanti itu, ya. Jadi keseringnya tubuh kita itu diperkenalkan oleh satu antigen melalui makanan yang kita konsumsi yang berbagai macam, ya. Ada yang konsumsi makanannya yang sehat, ada yang tidak sehat, ya. Ada yang sedikit mengandung bakteri, ada yang sedikit mengandung virus, ada yang banyak mengandung bakteri, ada juga yang banyak mengandung virus. Nah, kenapa seseorang yang mengkonsumsi makanan itu mengalami keluhan-keluhan yang berbeda-beda, ya. Nah, ada orang yang selama ini mengkonsumsi makanannya sehat-sehat saja. Nah, itu pasti akan berhubungan dengan proses pengenalan antigen yang yang dimiliki oleh tubuh kita melalui proses sistem imun di saluran cerna kita. Nah, lokasi utama, ya, untuk sampling antigen itu ada yang disebut sebagai bercak pair namanya, ya, atau pair patches gitu, ya. Jadi pair patches ini ataukah bercak pair ini terdapat di dalam dalam usus halus, ya. Itu yang saya katakan. Kenapa saya tadi bahwa kita lebih berbicara di usus halus, karena disitulah letak bercak pair. Nah, bercak pair ini seperti apa? Jadi saya sedikit menjelaskan, ya. Bercak pair itu suatu nodul limfoid terintegrasi. Jadi maaf, ini istilah kedokteran ya sedikit. Dia berupa follicle lymphoid, ya. Ini dinamakan oleh penemunya, ya, John Conrad Payer. Nah, jadi merupakan satu organ yang sangat penting, ya, di dalam jaringan limfoid ini terkait usus yang biasanya ditemukan pada manusia di bagian bawah paling dari usus kecil, ya, terutama di daerah jejunum distal dan ileum. Nah, kalau kita lihat di gambar, ya, ini secara histologi, ya. Jadi yang dilingkari itu, itu yang kita sebut sebagai bercak pair namanya. Nah, bercak pair inilah tempat berkumpulnya ataukah tempat sebagai satu tempat yang merupakan satu imunitas, ya, imunitas di dalam pencernaan kita. Nanti artinya begini, semakin banyak ada bercak pair ini di dalam usus halus, itu menandakan bahwa imunitas tubuhnya itu bagus. Itu pengertiannya. Jadi tubuh bisa menghasilkan atau bisa memiliki bercak pair yang banyak di dalam tubuhnya, itu berarti bahwa imunitas di dalam tubuhnya itu berperanan sangat penting sekali, berperanan sangat bagus sekali. Artinya dia yang merangsang munculnya antibodi, ya, antibodi di dalam tubuh untuk bisa menangkap semua antigen yang mengganggu proses pencernaan, ya, baik itu dalam bentuk bakteri maupun kuman-kuman yang lain, ya. Dan inilah yang mensensitisasi, ya, yang membuat satu proses adaptif di dalam tubuh kita untuk mengenali suatu kuman yang masuk ke dalam tubuh untuk apa? Untuk dilakukan proses penghancuran. Jadi tentu kalau kuman berupa bakteri, virus dan sebagainya yang tidak memiliki risiko negatif terhadap
terhadap tubuh kita, itulah fungsinya dari imunitas kita itu untuk menghancurkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekali lagi tambalan PR ini adalah kerjanya seperti itu, ya. Nah, jumlah dari patch payer ini mengalami puncaknya pada usia 15 sampai 25 tahun, ya, dan kemudian menurun selama masa dewasa. Nah, ini menjadi catatan buat kita Bapak Ibu, ya, kita yang memiliki usia yang sudah di atas 40 tahun dari 50 tahun, kita tolong diingat bahwa jumlah patch payer kita itu sudah mengalami penurunan, ya. Jadi boleh dibilang hati-hati buat kita yang sudah memiliki umur yang seperti kita ini. Nah, bagaimana caranya nanti kita untuk membuat jumlah patch payer ini menjadi lebih aktif lagi sehingga imunitas pencernaan kita menjadi lebih bagus. Nah, sebentar nanti kita akan bahas kembali. Ya. Nah, kemudian penting juga untuk dicatat bahwa variasi yang besar dalam ukuran, bentuk, dan distribusi patch payer ini dalam satu individu dan individu yang lainnya. Jadi masing-masing orang memiliki satu memiliki satu kekhususan sendiri-sendiri, ya, baik dalam variasi besar dalam ukurannya, bentuknya, dan sebagainya. Ya. Pada orang dewasa, patch payer ini dikerumuni oleh yang kita sebut sebagai limfosit B, ya, kemudian limfosit T. Ya, di samping juga nanti ada sel yang namanya CD4, CD25 dan sebagainya. Nah, apa itu tentang limfosit B dan limfosit T serta NK sel? Nah, ini ada dalam beberapa kali kita pertemuan, Bapak Ibu yang sering juga mendengarkan tentang presentasi kesehatan, seringkali kita mendengar tentang limfosit dan NK sel. Nah, limfosit ini adalah merupakan bagian dari sel darah putih, ya. Sel darah putih itu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh kita, ya. Nah, limfosit itu dibagi menjadi 3. Jadi limfosit B, limfosit T, dan NK sel. Ya, ini. Nah, kenapa dibilang limfosit B? Karena B itu bone, ya, jadi bone marrow, ya. Jadi memang limfosit tersebut dihasilkan dari sumsum tulang. Jadi sumsum tulang sumbernya limfosit B, ya. Sedangkan limfosit T itu T-nya itu merupakan timus, ya. Timus itu organ kelenjar yang ada di dalam dada kita, ya, di tulang dada kita itu. Itu juga sebagai tempat untuk menghasilkan limfosit, ya. Nah, limfosit B dan limfosit T itu akan berkembang, ya, melalui suatu proses adaptif. Jadi harus ada antigen dulu, ya, kemudian dia dikenali, kemudian baru diaktifasi dia. Itu. Jadi limfosit B dan limfosit T ini akan bekerja kalau misalnya ada satu sensitivitas atau ada antigen yang datang masuk ke dalam organ pencernaan kita, kemudian tubuh kita mulai mengenali, ya, dan berakhirnya itu merupakan satu memori dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya nanti akan datang lagi dengan genetik yang sama, ya, tubuh sudah bisa mengenali orang tersebut, sudah mengenali organ tersebut ataukah bakteri tersebut, itu sudah langsung akan dihancurkan kembali. Nah, itu yang disebut sebagai proses imunitas adaptif. Tapi kalau NK sel itu tidak perlu melalui proses adaptif. Pokoknya siapapun yang datang, berupa dia tumor misalnya, ya, berupa kanker ataukah virus yang menginfeksi sel-sel kita, dia itu akan dibabat habis itu. Jadi dia itu memang sistem imun bawaan yang dimiliki oleh tubuh kita. Itu yang disebut natural killer cell, ya, NK cell. Ini yang sering kita dengar dalam satu presentasi produk-produk kita. Nah, itu sedikit tambahan, ya, Bapak Ibu, bagaimana tentang limfosit, ya, limfosit B, limfosit T, dan NK cell, ya. Nah, bercak payer ini fungsinya yaitu menjadi tempat untuk berkumpulnya sel-sel imun kita. Jadi itu. Jadi bila orang yang memiliki imunitas yang rendah, ya, pasti bercak payernya pasti akan sedikit. Jadi itu.
Tapi kalau dia sebaliknya, kalau dia imunitasnya tinggi, patch payer-nya ini pasti akan banyak ada di dalam. Ya, karena sekali lagi organ imunitas tubuh kita yang terdiri dari makrofag, ya, sel dendritik, limfosit B, limfosit T, itu banyak ada di dalam patch payer itu, ya, yang merupakan jaringan limfoid. Jadi itu, ya. Jadi sama dengan di organ mulut kita, ya, di sana ada amandel. Jadi amandel itu juga sebenarnya merupakan satu sistem imunitas, ya, untuk di sistem pernapasan kita. Jadi mereka yang mengawasi partikel asing, ya, kalau misalnya masuk itu akan ditangkap dan dimusnahkan begitu, ya. Jadi itu sama dengan bercak payer itu. Nah, oke. Bapak Ibu, ini tentang flora usus normal, ya. Jadi di dalam usus kita itu terdapat satu bakteri yang memang hidupnya sangat baik, ya, atau kita sebut sebagai mikrobiota, ya. Nah, flora usus ini sebagai pelaku utama, ya, menjaga sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, ini juga terjadi pada mulai bayi baru lahir, ya. Jadi sistem kekebalan tubuh pada bayi yang baru lahir itu mulai terbentuk di sini, ya. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu memiliki saluran cerna yang bebas dari bakteri, ya, yang bebas dari bakteri itu. Nah, setelah dia lahir mulailah tersensitisasi, ya, mulailah muncul, ya, bakteri-bakteri yang terdapat di dalam ususnya, ya. Sebentar saya ceritakan bagaimana proses itu terjadi, ya. Nah, itu akan mulai terjadi pertumbuhan bakteri di dalam usus tersebut seiring dengan pertumbuhannya dia, ya. Sampai dalam usia yang dewasa, di dalam usus kita tuh diperkirakan ada 100 triliun bakteri, ya. 100 triliun bakteri itu atau sekitar 1 kilogram bakteri, ya. Nah, bakteri-bakteri inilah yang bekerja melindungi tubuh dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu jadi tidak semua bakteri yang ada dalam usus kita itu patogen, ya. Sebagian dari bakteri tersebut yang jumlahnya triliunan begitu, ya, itu malah yang memang merupakan satu mikrobiota. Jadi memang dia hidupnya di dalam usus kita untuk membantu semuanya, ya, membantu proses pelindungan tubuh kita. Gitu. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, pembentukan mikroflora usus yang sehat ini bermula dari saat anak mulai menyusui. Jadi makanya para ahli, para dokter menyarankan kenapa bayi-bayi yang baru lahir itu diberikan ASI, ya, diberikan air susu ibu, ya, karena inilah yang sebenarnya di dalam ASI tersebut ada satu hal yang terkandung di sana yang memang berfungsi, salah satunya adalah untuk imunitas dari anak tersebut, ya. Nah, untuk menciptakan kondisi yang sehat pada anak-anak, ya, pada anak-anak memang itu kita harus mulai dari satu pemberian makanan sehat yang baik, ya, itu yang cocok buat dirinya. Jadi kadangkala karena ketidaktahuan kita, ya, atau ada suatu proses kebiasaan atau suatu ada suatu ya kebiasaan yang terjadi yang akan dimiliki oleh satu komunitas keluarga atau suatu daerah. Terkadang memang ASI yang pertama kali keluar dari ibu itu kadang tidak dimaknai secara positif, ya, itu malah dibuang gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya disitulah kandungan utama dari imunitas yang sangat baik untuk dibutuhkan pada bayi tersebut, gitu, ya. Nah, pada usus halus yang kita miliki, bakteri-bakteri yang terdapat di dalam usus tersebut itu juga memiliki jumlah yang berbeda-beda,
ya. Jadi kalau di usus halus ya, ilium ya, jadi namanya ilium itu memiliki kolonisasi yang tertinggi. Jadi memiliki jumlah bakteri dalam jumlah yang besar ya, karena pada saat berada di ilium, makanan itu mulai bergerak lebih lambat ya, sehingga kolonisasi istilahnya kumpulan dari bakteri-bakteri tersebut lebih banyak ada di sana gitu ya. Nah, sedangkan daerah duodenum ya, duodenum itu yang memang setelah lambung dia akan menjadi duodenum begitu ya. Itu memang kolonisasi bakterinya akan lebih sedikit ya, sehingga memang di daerah tersebut kenapa? Karena aliran makanannya lebih cepat dibandingkan dengan yeyinum dan ilium. Jadi itu. Nah, ini juga nanti akan berperanan pada proses-proses pencernaan yang kaitannya dengan pembentukan imunitas tubuh kita ya. Nah, di dalam lumen, maksudnya di dalam rongga dari usus tersebut, itu jumlah bakteri anaerob itu lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah bakteri aerob. Anaerob itu artinya bakteri yang memang bisa hidup tanpa udara, tanpa oksigen ya. Sedangkan bakteri aerob itu bakteri yang memang bisa hidup harus dengan oksigen gitu. Nah, dari jenis-jenis bakteri yang ada, ya jenis-jenis bakteri yang ada di sini, ini ada kita kenal sebagai Bacteroides, ya. Kemudian Bifidobacterium. Bifidobacterium ini yang ada nanti salah satunya di dalam produk kita di Utsukushi ya, di Bifidobacterium longum namanya, ya. Nah, kenapa sengaja bakteri tersebut memang dicantumkan ataukah ditambahkan di dalam Utsukushi, karena sebenarnya di situ letak dari kemanfaatan dari bakteri yang baik ini memang dalam pembentukan imunitas ya. Di samping juga nanti ada bakteri tahan asam yang asam laktat itu ya, yang memang nanti akan banyak terdapat pada lambung. Nah, dua jenis bakteri-bakteri ini, yaitu bakteri asam laktat dan Bifidobacterium longum ini memang lebih banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti-peneliti yang dipergunakan kemanfaatannya ini untuk pembentukan imunitas ataukah sebagai anti tumor dan sebagainya. Jadi makanya sekarang ini banyak berkembang ya pemanfaatan dari bakteri-bakteri ya yang dipakai nanti untuk fungsinya ini dipakai untuk baik itu peningkatan imunitas yang nanti akan bisa melawan penyakit ataukah dalam bentuk tumor maupun kanker gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang ASI ya, bagaimana ASI itu membentuk mikroflora usus ya. Jadi Bapak Ibu, asupan pertama seorang bayi pada awal kehidupan itu adalah melalui ASI ya. Jadi nah, kondisi saluran cerna yang steril itu artinya yang bebas dari bakteri ya, pada masa kehidupan itu disertai dengan kondisi bayi yang harus beradaptasi dengan berbagai proses yang baru ya, termasuk menelan, menyerap dan sebagainya. Ini adalah periode yang paling kritis ya. Artinya begini. Jadi pada saat si bayi itu melakukan pengenalan pertama dalam satu produk minuman ataukah cairan ataukah makanan yang masuk ke dalam ususnya, ini harus ada satu toleransi di dalam tubuh ya. Nah, toleransi dalam tubuh ini yang difasilitasi oleh sel limfosit B dan limfosit T yang memproduksi imunoglobulin A namanya. Nah, kalau proses toleransi ini tidak bagus, maka anak tersebut pasti akan mengalami satu gejala-gejala yang kita sering kenal ya. Misalnya pada anak-anak, kenapa pada saat kita berikan dia misalnya ASI formula begitu, tiba-tiba anaknya
menjadi diare misalnya, ataukah anaknya tiba-tiba ada alergi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa pengenalan proses adaptasi dari anak tersebut terhadap antigen yang masuk, ya, yang tadi saya bilang antigen itu berupa susu formula itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, tentu ada sesuatu yang terjadi, yang ketidakseimbangan yang terjadi di dalam imunitas dalam si bayi ini yang difasilitasi oleh tadi limfosit B ataukah limfosit T, ya, yang memproduksi imunoglobulin ini. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang hadir di sini yang memiliki keluarga atau memiliki anak atau sedang hamil saat ini misalnya, ya, saya melalui kesempatan ini juga mengedukasi, tolong untuk mulai memikirkan mulai dari sekarang kita mempersiapkan anak calon generasi penerus kita ini dengan memberikan minuman ASI, ya, memberikan ASI. Jadi sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali bahwa ASI tersebut akan dari sisi imunitasnya, karena pasti juga akan ada satu fungsi-fungsi yang lain juga dari ASI tersebut. Tapi dari sisi imunitasnya kita memandang bahwa ASI tersebut memang sangat penting sekali. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk menghindari infeksi, ya, bayi baru lahir itu memerlukan faktor perlindungan, ya, yang terdapat pada makanan maupun minuman, ya. Nah, ini yang dapat membangun imunitas bawaan dan adaptif. Jadi ini. Jadi makanan minuman yang dikonsumsi oleh bayi tersebut itu bisa membangun satu imunitas bawaan dan adaptif. Nah, melalui tadi difasilitasi oleh limfosit B maupun limfosit T maupun natural killer itu, ya. Nah, jadi pada ASI itu juga mengandung komponen yang dapat menunjang kesehatan saluran cerna. Jadi seperti oligosakarida dan kemudian laktosa serta bakteri baik, ya, yang dapat menyeimbangkan kolonisasi pada bakteri dalam tubuh kita. Jadi ASI itu juga di samping di samping dia memiliki peran-peran yang lain, tapi ini dalam sisi imunitas dia bisa menyeimbangkan kolonisasi dari bakteri yang baik tersebut, ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pemberian ASI itu menunjang pertumbuhan bakteri baik pada bayi, ya, yang berperan dalam keseimbangan mikrobiota usus. Jadi itu. Jadi dalam satu kondisi yang sehat, ya. Jadi pada saat lahir saluran cerna itu dalam kondisi yang steril. Ini yang saya ceritakan, ya. Jadi, namun setelah lahir, kolonisasi bakteri yang berasal dari lingkungan dan jalan lahir itu mulai tumbuh. Nah, ada satu penelitian, ya, yang disampaikan bahwa bayi yang lahir melalui pervaginam, jadi lahir normal, itu istilahnya, ya, dari lahir normal, itu akan memiliki jumlah bakteri mikrobiota yang lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang lahir secara seksio. Itu. Jadi ini suatu penelitian, ya, bahwa dengan bayi yang lahir secara pervaginam, secara partus normal istilahnya, ya, itu akan memiliki mikrobiota ataukah bakteri baik yang lebih banyak dibandingkan dengan bayi-bayi yang dilahirkan secara seksio. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata pada saat bayi tersebut melewati vagina, ternyata flora usus yang baik itu ada di sana. Nah, jadi kepala, mulut yang melalui organ tersebut itulah menangkap ataukah bakteri-bakteri tersebut akan masuk secara tidak sengaja, boleh dibilang begitu, masuk ke dalam tubuhnya bayi, dan disitulah merangsang munculnya perkembangan bakteri yang demikian cepatnya, ya, demikian progresifnya begitu dalam minggu-minggu pertama kehidupan. Nah,
tidak dalam artian bahwa bayi yang lahir secara sehat tersebut tidak memiliki bakteri baik, bukan begitu artinya, tapi secara jumlah, secara kemampuan dalam satu progresivitas pertumbuhan bakteri, tentu yang lahir per paginam itu lebih banyak begitu. Jadi itulah yang apa namanya sisi baiknya ya, di sisi baiknya kenapa bayi yang dilahirkan secara normal ya melalui partus per paginam begitu, itu dari sisi daya tahan tubuh itu bisa lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian dalam masa perkembangan apa namanya kehidupannya, jadi bayi kan mengalami pengenalan makanan padat ya. Makanan padat itu bisa berupa bubur dan sebagainya ya. Nah, komposisi mikroflora itu juga menjadi lebih kompleks. Ya, artinya dengan ditambahkannya makanan padat, ya tentu akan merangsang apa namanya, merangsang antibodi yang dimiliki oleh tubuh kita. Ya, artinya bakteri yang ada di dalam organ usus kita tuh menjadi lebih banyak lagi, menjadi lebih kompleks lagi, gitu. Ya. Jadi dikatakan bahwa pada saat usia 2 tahun, komposisi dari flora usus ini juga akan menyerupai komposisi dari orang dewasa. Nah, tentu komposisi dari apa namanya bakteri-bakteri ini juga pasti akan berbeda di masing-masing negara, ya. Berbeda juga dari sisi umur, berbeda juga dari antara pasien yang sakit dengan pasien yang tidak sakit, begitu, ya. Ini banyak yang mempengaruhi. Nah, bagaimana hubungan antara mikroflora usus dengan sistem imun intestinal? Nah, ini tadi saya sempat menyinggung Bapak Ibu ya. Ilustrasinya seperti begini ya. Jadi ada mamalia itu yang menyusui gitu ya. Yang apa namanya, yang benar-benar di mikrobanya itu ditiadakan gitu ya. Mikrobanya itu ditiadakan. Nah, ternyata setelah diteliti, dia memang memiliki bercak pair yang lebih sedikit dibandingkan dengan mamalia yang konvensional, jadi mamalia yang biasa, gitu. Ya. Nah, ini menandakan bahwa bercak pair itu memang akan mulai aktif, mulai muncul. Jadi pada saat memang tubuh tersebut harus memiliki mikroba. Ya, artinya pada saat banyaknya ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, itu akan direspon dengan baik oleh tubuh kita, ya, dengan terbentuknya dengan terbentuknya bercak pair ini yang dibantu oleh mikroba-mikroba yang baik yang ada di dalam usus kita. Jadi kalau kita memiliki mikroflora yang normal, itu pasti akan memiliki patch pair yang lebih tinggi. Patch pair yang lebih tinggi menandakan bahwa imunitas tubuh kita menjadi lebih bagus. Itu yang harus yang kita kenal, ya. Nah, jadi bayi baru lahir dalam kondisi steril dan diakuisisi mikroflora normal memegang peranan penting dalam perkembangan sistem imun kehidupan. Nah, jadi itu. Jadi bayi yang baru lahir dalam kondisi steril dan diakuisisi mikroflora normal memegang peranan penting dalam perkembangan sistem imun di awal kehidupan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita memang harus menyiapkan generasi kehidupan kita itu untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih jauh ke depan. Itu kita memang mengawali dari awal dengan memberikan imunitas yang lebih baik begitu ya, sehingga kesehatannya akan terjaga, akan tidak banyak muncul penyakit-penyakit. Kalaupun misalnya ada bakteri virus yang masuk, dia sudah bertahan dengan imunitas yang cukup baik gitu ya. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan paparan mikrobial ya tanpa meningkatkan risiko penyakit adalah dengan mempergunakan prebiotik ya, dan atau probiotik. Nah, ini. Jadi ada istilah-istilah yang baru lagi yang kita sebut sebagai prebiotik dan atau probiotik. Nah,
probiotik itu didefinisikan sebagai preparat ataukah komponen dari sel mikroba yang memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan dan kesejahteraan pejamu. Jadi yang mengkonsumsi gitu maksudnya. Jadi probiotik itu adalah sel mikroba, ya, sel mikroba yang memang hidup secara baik di dalam usus kita, gitu, ya. Jadi memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk menambahkan jumlahnya, ya, dengan kemanfaatannya yang tertentu, gitu, ya. Nah, sedangkan kalau prebiotik ini adalah makanannya, ya, makanannya yang dapat menstimulasi pertumbuhan dari probiotik, gitu. Jadi dibedakan ya, Bapak Ibu. Jadi probiotik itu adalah bakterinya, sedangkan prebiotik itu adalah makanan dari probiotiknya. Nah, kita sekarang mulai lebih jelas lagi ya Bapak Ibu. Ternyata di dalam usus kita itu ada mengandung bakteri yang kita sebut sebagai probiotik, ya. Ada bakteri asam laktat dan bakteri Bifidobacterium longum, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai probiotik, ya. Nah, kenapa itu harus kita berikan, harus kita konsumsi, ya, harus kita konsumsi? Karena selama ini kita menjalani kehidupan itu pasti ada banyak mengalami satu proses yang menurunkan jumlah dari bakteri yang ada dalam usus kita. Oleh karena apa? Aktivitas makanan yang kita konsumsi, lifestyle kita yang kita jalani selama ini, ya. Jadi kenapa produk ini memang kita harus konsumsi, ya, yang sekarang kita miliki, yang kita kenal sebagai Utsukushi itu, ya. Jadi pemberian ataukah konsumsi dari probiotik, ya, yang saat ini sedang Bapak Ibu kenal itu bisa meningkatkan imunitas kita, ya, yang sebelumnya seringkali mungkin dari pembicara sebelumnya sudah akan memperkenalkan bagaimana mengaktifasi dari NK cell misalnya, ya, itu tentu peranannya dari probiotik ini salah satunya, ya. Nah, efek dari probiotik ataukah prebiotik ini yang baik bagi kesehatan sudah banyak dilaporkan, ya. Jadi efek tersebut melalui proses modulasi, ya. Jadi efek tersebut melalui proses modulasi komposisi dan atau aktivasi mikroflora usus, ya, yang akan mempengaruhi perkembangan dan fungsi imunitas tubuh kita. Nah, jadi ada kata-kata disebut modulasi, ya. Jadi modulasi. Jadi yang disebut modulasi itu sesuatu yang terlalu tinggi itu akan diseimbangkan menjadi lebih rendah. Kalau sesuatu yang rendah itu akan ditinggikan menjadi lebih seimbang lagi. Itu yang disebut sebagai imunomodulasi namanya, ya. Jadi kalau imun kita terlalu tinggi, ya, itu akan dilakukan penurunan, ya, dalam posisi yang seimbang. Ya, kalau imunitas kita terlalu rendah, itu akan dinaikkan ke dalam posisi yang seimbang. Inilah peranan dari probiotik, ya. Makanya produk yang sekarang ini kita kenal, ya, itu bukan saja dia sebagai peningkatan imunitas, ya, tetapi juga peranannya sebenarnya adalah sebagai imunomodulasi yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, jadi pemberian probiotik maupun prebiotik ini dapat menjadi metode yang aman, ya, metode yang aman untuk memperbaiki sistem imun dan status kesehatan anak maupun diri kita sendiri, ya. Nah, ada satu penelitian dari Saavedra tahun 2027 itu menggunakan probiotik memiliki efek positif, ya, untuk modulasi sistem imun dan menjaga fungsi pertahanan dari usus. Nah, ini banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk melihat bagaimanakah peranan dari probiotik tersebut untuk imunitas dari dari seseorang tersebut, ya. Nah, probiotik ini dapat membawa manfaat klinis seperti menyeimbangkan mikroflora saluran cerna, menyeimbangkan, ya.
Jadi kalau memang dalam kondisi sedikit jumlah dari flora ususnya itu ditambahkan sehingga kemampuannya dia menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian bisa untuk mengurangi diare. Nah, kenapa orang-orang bayi-bayi atau kan anak yang mengalami diare banyak oleh dokter anak itu diberikan tambahan berupa probiotik. Ada anak-anak ataukah kita yang mengalami alergi, ya, mengalami alergi itu juga sekarang banyak banyak yang membaik, ya, ataukah banyak yang membaik setelah dia diberikan probiotik ini, ya. Kemudian ada satu kondisi yang disebut sebagai necrosis enterocolitis, ini sebagai autoimun juga, ya. Jadi, nah, Bapak Ibu melihat penjelasan tadi, betul mendengar penjelasan tadi, ternyata apa yang kita yang kita ketahui yang sekarang ini tentang probiotik ataukah kaitannya dengan produk yang kita miliki ini, kenapa orang mengalami proses yang selama ini tidak bisa sembuh, ya. Pada umumnya misalnya pemberian antibiotika pada orang-orang pada diare misalnya, pada umumnya memang dikenal sebagai infeksi pada diare. Tetapi setelah antibiotika diberikan, ternyata diarenya nggak berangsur sembuh begitu, ya. Ternyata memang ada kondisi di dalam ususnya itu yang mengalami ketidakseimbangan, dalam hal ini adalah bakteri yang baik itu. Tapi setelah dia diberikan probiotik, kondisi mikrobiotanya menjadi seimbang sehingga diarenya pun menjadi mereda gitu, ya. Ini salah satunya, ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya dalam kondisi sakit, ya, komposisi mikroflora ususnya itu seperti apa? Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau orang yang mengalami diare, ya, orang yang mengalami diare ini diteliti, ya, itu ada perubahan komposisi mikroflora, ya. Jadi adanya mikroorganisme yang patogen. Jadi mikroorganisme patogen itu yang merusak, ya, yang sebagai penyakitnya, ya, menimbulkan penyakit. Nah, dengan ditambahkannya Lactobacillus reuteri ini, ya, atau yang kita sebut mungkin sebagai bakteri asam laktat ini di dalam satu formula, ya, satu formula maksudnya susu formula begitu, ya, bagi anak-anak yang di atas dari 1 tahun itu dapat meningkatkan risiko dari diare, ya. Ini suatu penemuan, ya. Nah, makanya pada minuman-minuman yang sekarang dijual, ya, yang memang diberikan kepada bayi-bayi atau anak-anak itu sudah mengalami suatu perkembangan yang luar biasa, di mana sudah memperhitungkan penambahan dari probiotik, karena memang diketahui bahwa anak-anak ataukah masa bayi itu memang sangat penting sekali, ya, komposisi dari probiotiknya dalam kondisi yang normal, gitu, ya. Nah, kemudian komposisi dari mikrobiota usus ini juga berhubungan dengan IBS, ya. Jadi inflammatory bowel syndrome, ya. Inflammatory bowel syndrome ini satu kondisi kelainan pada kebiasaan pada di pencernaan, ya. Jadi ada penyakit yang disebut sebagai penyakit Crohn ataukah colitis ulceratif ini. Nah, kemudian pada pasien dengan penyakit IBS ini ditemukan kadar bakteri anaerob, ya, terutama di Bifidobacteria ini dan Lactobacilli ini yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang sehat. Nah, itu. Jadi pada orang yang mengalami inflammatory bowel syndrome, ya, gejala-gejala inflamasi di dalam kolon ini, ya, ternyata kandungan bakteri positifnya yaitu pada Bifidobacteria dan Lactobacilli ini lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami IBS. Nah, ini penelitian, ya. Dan makanya sekali lagi Bifidobacterium longum yang terdapat pada ursukusi ditambah lagi dengan bakteri asam laktat ini yang terdapat juga dalam ursukusi ini bisa untuk menekan apabila terjadi suatu proses inflamatori, itu proses peradangan dalam usus besar kita, gitu, ya. Nah, kemudian terdapat juga satu studi penelitian yang menunjukkan bahwa
pemberian probiotik pada IBS ya, namun ini bersifat spesifik ya pada strain tertentu gitu. Nah, ada juga pada pasien-pasien bayi yang mengalami kolik infantil ya. Kita sering mendengar, mungkin atau Bapak Ibu sering melihat bagaimana bayi-bayi tiba-tiba menangis demikian kerasnya ya. Ternyata itu adalah kita sebut sebagai kolik infantil. Nah, kolik infantil itu juga berhubungan dengan berkurangnya kolonisasi dari lactobacillus ya. Nah, kemudian ada juga yang pada kondisi anak-anak mengalami konstipasi ya, mengalami kerasnya kotoran dan sebagainya ya. Jadi segala macam kelainan-kelainan yang muncul, baik itu diare, kemudian lawannya adalah konstipasi, yang kemudian terjadi peradangan di situ, itu selalu sebagian besar memang dipengaruhi oleh komposisi dari kolonisasi dari bakteri-bakteri tersebut ya. Jadi saya katakan bahwa pentingnya ya, jadi penting sekali memang kita harus memiliki komposisi dari bakteri yang seimbang ya. Nah, dalam slide ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, kita dalam mudah-mudahan yang hadir di sini sebagian besar masih sehat ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lagi sakit ya. Saya katakan ini 3 in 1 ya. 3 in 1 itu maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita menginginkan dari sakit menjadi sehat, tentu ada 3 aktivitas yang kita harus lakukan ya. Yang pertama tentu adalah lifestyle ya. Artinya walau di saat kita sakit, kita memang harus mengembalikan kebiasaan hidup kita yang tadinya tidak bagus atau belum bagus, kita memang harus kembali ke lifestyle kita yang lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sakit, tentu kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan diagnosis dari dokter ya. Berarti ada aktivitas kita untuk mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan dosisnya ya, agar sakit kita menjadi lebih cepat menjadi lebih sehat, seperti itu ya. Nah, saat kita sudah mengkonsumsi, mengembalikan posisi kita menjadi bagus, lifestyle kita menjadi bagus, kemudian ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu sesuai dengan diagnosisnya, tentu kita juga menginginkan mengembalikan fungsi organ tersebut menjadi lebih bagus kembali ya. Jadi tadinya kita menderita infeksi, ada organ yang mengalami rusak, kita pun organ yang rusak dan yang mati tersebut kita memang harus remajakan kembali. Jadi memang ada 3 hal ya, ada 3 hal yang jadinya kita kerjakan ya pada saat kita menjadi sakit. Ya, sangat berbeda kalau seandainya kita dalam kondisi saat ini adalah dalam kondisi yang sehat. Tentu yang di tengah-tengah itu, yang mengkonsumsi obat itu tidak kita pentingkan. Jadi dengan menjaga lifestyle kita ya, ditambah dengan ya, ini saya katakan ditambah dengan mengkonsumsi suatu suplemen untuk makanan kesehatan, itu pasti akan membuat kita menjadi tetap sehat. Itu maksud saya ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan makan minum yang bagus dan yang sehat ya, ini akan menumbuhkan, mempertahankan flora usus kita menjadi baik ya. Ditambah dengan organ saluran cerna kita yang tetap terjaga dengan baik ya, oleh karena kita memang ada mengkonsumsi produk yang sekarang kita konsumsi, apakah itu SOP 100 maupun SOP Subarasi, karena di sana adalah tugasnya memang salah satu patennya memang untuk meregenerasi sel. Tentu harapan kita adalah organ-organ termasuk organ saluran cerna kita itu menjadi lebih baik ataukah tetap menjadi baik ya. Akibatnya apa? Penyerapan nutrisi ya, penyerapan vitamin, penyerapan zat-zat yang memang dibutuhkan baik dari karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya itu menjadi baik dan beredar di dalam tubuh kita ya, beredar dalam tubuh kita. Dampaknya adalah imunitas tubuh kita itu menjadi tetap dalam kondisi yang tinggi ya. Dalam imunitas kita yang tinggi itu akan menjadikan tubuh kita menjadi tetap sehat ya. Ini
kesimpulan dari bahasan kita, Bapak Ibu, ya, sekarang ini kita dalam posisi yang sudah benar, ya. Kita sekarang diperkenalkan oleh perusahaan dengan 2 macam produk yang kita kenal sekarang ini. Mau yang minum salah satunya silakan, mau yang sekarang kita lebih memperdalami tentang flora usus yang kita sebut sebagai probiotik, di mana memang ada dalam komponen salah satu produk kita, itu mau dikonsumsi ya lebih bagus lagi, ya harapannya, sekali lagi harapannya adalah kesehatan kita terjaga dengan baik, gitu ya. Oke, demikian mungkin Pak Angga, saya kembalikan. Oke dok, Ya, kita masuk ke Q&A berarti sekarang ya. ya. Oke. Dok, ada yang usia 37 tahun, gangguan pankreatitis. Pankreatitis ya. Berulang kali harus diopname, baiknya konsumsi ucukusi atau subarasi, dan mungkin mau tanya bagusnya itu berapa saset sih per harinya dok? Ya, kalau pankreatitis artinya kan ada infeksi ya pada pankreas ya. Syukur-syukurnya tidak ke proses kanker pankreas, karena kalau kanker pankreas itu akan fatal sekali ya. Kalau masih infeksi berarti pengobatannya adalah melalui antibiotika ya, itu paling penting dan memang harus dihospitalisasi. Nah, kalau kita ingin menambahkan produknya kita, kalau kita lihat juga dari pemaparan tadi memang lebih diutamakan pada ursukusi ya, kalau untuk membantu penguatan dari antibiotika yang dikonsumsi. Nah, apakah perlu juga ditambahkan dengan subarasi? Ya, itu memang perlu juga ya, karena membantu ya, kembali lagi untuk membantu memulihkan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak akibat dari proses infeksi tersebut. Ya, di samping dengan apa namanya, mengaktifkan aliran darahnya dan lain sebagainya. Jadi untuk kasus yang seperti begini, kalau memang memiliki 2 produk tersebut, silakan dikonsumsi kedua-duanya. Ya, tapi kalau ingin hanya memiliki satu saja, mungkin lebih dipentingkan adalah untuk membantu mengaktifkan pengobatan anti-infeksinya itu mempergunakan ucukusi. Oke. Ini ada yang nanya dok, kalau misalkan kebanyakan konsumsi probiotik itu ada efek samping nggak sih dok sebenarnya? Ya, kalau dibilang sepanjang itu makanan ya, sepanjang itu makanan pertama ya. Yang kedua, kalau memang dia mengalami kelebihan, itu pasti akan juga dilepaskan gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dari proses pencernaan itu kan satu apa namanya, saluran yang terintegrasi gitu ya. Kalau memang tubuh tetap dalam kondisi yang seimbang, kalau kita dalam kondisi yang sehat ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami kelebihan untuk meminum probiotik, ya pasti juga kelebihan tersebut pasti akan juga di apa namanya, dilepaskan begitu ya. Jadi saya kira tidak ada akibatnya, tidak ada dampak yang negatifnya gitu. Hanya mungkin kalau saya mengatakan bahwa tetap kita tidak ada main kejar-kejaran dengan proses kesehatan ini, tapi tetap memang tubuh kita ini merupakan satu tubuh yang sangat seimbang. Jadi kalau kita menginginkan kesehatan yang optimal, tentunya memang harus kita jaga dari awal ya. Bukan pada saat sakit kita baru menginginkan tubuh harus tetap sehat begitu ya, itu pola pikir yang salah ya. Tapi kalau misalnya pada saat kita sudah mengawal tubuh kita nih dengan suplemen maupun dengan makanan kesehatan, tapi di saat kita misalnya sakit, tentu kualitas dari sakit tersebut akan menjadi lebih sedikit, akan lebih rendah, dan kecepatan kesembuhannya pasti akan lebih cepat gitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu kita inikan lah ya, tapi kita harus berpikir yang lebih bijak ya Bapak Ibu. Tidak harus kita mengkonsumsi yang demikian banyak ya dalam kondisi yang kita masih sehat seperti begini ya. Lain halnya memang kalau kita kondisinya sakit ya, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang khusus yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Oke. Cara mengkonsumsi
Bentar dok, ini beberapa nanyanya bisa menyembuhkan, mungkin bisa dikoreksi dulu. Bukan menyembuhkan ya, kita lagi apa ya dok ya bilangnya? Kita lagi Memperbaiki mau ya. mengganti kata-kata itu ya dok Ya. ya. Jadi memang bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu obat ya. Sedangkan ini kan makanan kesehatan. Jadi bisa mensupport ya, memperbaiki atau bisa meningkatkan kerja dari obat tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada yang tanya kalau autoimun kira-kira gimana tuh dok? Ya, uh, kalau dulu memang apa namanya, kita banyak sekali diperkenalkan dengan penyakit-penyakit autoimun ya. Nah, belakangan ini kan dari sejawat saya sudah menjelaskan tentang autoimun itu. Ternyata memang pemberian ursikusi ya, pemberian ursikusi yang di dalamnya itu ada probiotik itu sangat bagus sekali untuk menekan proses autoimun ya. Jadi apakah dengan penggabungan antara subarasi dengan ursikusi itu kan menjadi lebih baik? Kalau menurut saya ya, dalam SOP juga menyeimbangkan ya, kemudian ursikusi juga menyeimbangkan. Jadi ada hal yang memang sangat sinergi sekali yang terjadi begitu. Kalau diminum keduanya dia akan lebih bagus gitu ya, kalau menurut saya. Ya. Oke. Ini tentang obat herbal, enggak, udah dijawab tadi. Terus ada klien diagnosis diabetes komplikasi dan kemana-mana, ada gagal ginjal. Tolong share dok, ada klien saya didiagnosis diabetes komplikasi. Nanah sudah kemana-mana, ada gagal ginjal juga, ada luka di lambung, ada pendarahan, HB-nya turun, luka di kaki, kurang albumin, penisnya bengkak, tertimbun cairan tertimbun di badan. Wah, ini udah gitulah. Kalau maksudnya intinya dari semua kondisinya Ya. itu, pertanyaannya kalau misalkan dia mungkin mau nanya tuh sebenarnya harapan sembuh ya, harapan sembuh. Apakah bisa dibantu? Misalkan udah konsumsi obat juga, ada yang obatnya dari dokter. Ya. Dengan kita konsumsi produknya dari EFC ini, Subarasi atau Utsukushi, apakah bisa meningkatkan tingkat kesembuhan? Maksudnya bukan menyembuhkan ya, meningkatkan tingkat kesembuhan tuh maksudnya uh, kita minum obat sembuh nih. Nah ini misalkan sembuhnya seminggu, bisa nggak sih misalkan kita minum Subarasi atau Utsukushi dari yang harusnya seminggu sembuh misalkan jadi 5 hari, jadi 6 hari, jadi lebih cepat sehari atau 2 hari Ya. gitu. Ya. Saya kira gini ya Bapak Ibu, tadi kan saya jelaskan bahwa makanan dengan molekul besar itu akan dipecah-pecah menjadi satu molekul yang paling terkecil kan gitu ya. Nah, nutrien itulah yang dipergunakan oleh tubuh kita untuk melakukan metabolisme di semua sel kan begitu ya. Nah, produk kita SOP maupun ursikusi ini kan juga sudah dalam bentuk nutrien yang paling kecil, molekul yang paling kecil malah ya, nano size itu. Ada yang 600 Dalton, ada yang 800 Dalton kan itu. Jadi memang tidak dibutuhkan satu proses yang panjang ya buat tubuh kita untuk menyerap makanan tersebut yang bisa beredar ke dalam tubuh kita. Nah, inilah yang kita pentingkan sebenarnya. Jadi dengan adanya komposisi ataukah partikel yang sudah kecil itu yang memang langsung akan dipakai dalam bentuk partikel yang paling terkecil ya, dalam bentuk asam amino maupun dan sebagainya, itu yang memang sangat membantu metabolisme sel. Jadi bagi pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan kronis yang seperti tadi dijelasin itu pasti sedikit banyak akan membantu proses itu. Yang tadinya tadi Pak Angga bilang harusnya sembuhnya 7 hari, ini bisa menjadi 5 hari. Syukur-syukur menjadi 3 hari gitu ya. Jadi sekali lagi, apakah itu yang paling menyembuhkan? Saya kira itu bukan, itu jawabannya ya. Tentu memang harus ada terapi-terapi khusus dari gejala-gejala yang dimunculkan oleh pasien tersebut. Tapi ini adalah mensupport kebutuhan. Bayangkan dari orang yang mengalami penyakit kronis yang seperti itu tahunan, puluhan tahunan misalnya. Bayangkan
sel-sel yang dimiliki itu pasti sudah banyak yang mengalami kematian, ya, mengalami masalah kekurangan ini, kekurangan itu. Nah, sekarang itu kita mau balikkan dalam kondisi yang demikian cepat, tentu tidak, ya, tentu tidak. Sekali lagi tentu tidak bisa. Ya, ini juga pasti akan membutuhkan satu proses yang lama, harus dengan dosis yang tepat juga, ya. Itu pun masih juga mengalami satu proses kegagalan-kegagalan. Jadi makanya banyak orang yang mengatakan saya sudah minum 2 box, kenapa nggak mendapatkan manfaat yang saya minum ini ya biasa-biasa saja dan sebagainya. Jadi lagi ini sangat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, ya. Tapi tidak ada salahnya saya katakan dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Akan lebih repot lagi, akan lebih membuat kondisinya akan lebih drop lagi, ya. Makanya kalau memang kita diperkenalkan dengan kita mengenal produk ini dan kita tahu apa isinya, komposisinya, dan memang itu memang sangat bagus buat kesehatan kita, ya, kenapa kita tidak memberikan itu kepada pasien ini? Kenapa tidak kita konsumsi sendiri buat diri kita? Nah, itu maksud saya. Ya. Oke. Ini lagi dari siapa nih? Bu Heni Husin, ya. Kalau GERD bagaimana dokter, apa hubungannya dengan ursukusi itu? Ini seringkali ya, ya Pak Angga ya, seringkali banyak yang menanyakan kalau GERD itu adalah kelemahan dalam sphincter esofagial, ya. Jadi kalau kan tadi saya jelasin dari esofagus ke lambung. Jadi sebelum dia masuk ke lambung itu ada namanya sphincter, ada semacam pintu lah gitu ya. Nah, pintu ini akan terbuka secara otomatis bila mana ada makanan yang masuk. Gitu ya, dan dia tertutup pada saat makanan tersebut sudah masuk ke dalam lambung. Nah, ada satu penyakit yang sphincter tersebut akan terbuka dia, ya, akan selalu terbuka dia. Nah, otomatis apa? Asam lambung yang ada dalam lambung itu dalam kondisi tertentu dia bisa naik dia ke dalam kerongkongan gitu. Nah, inilah yang dirasakan dalam kondisi yang panas, sakit gitu di dada, seperti sesak dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini sebenarnya yang terbagusnya adalah memakai ada obat sebenarnya yang bisa untuk mengaktifkan sphincter itu. Nah, ini kembali lagi itu terapinya adalah memang harus dengan obat yang bisa untuk mengaktifkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kala itu membutuhkan operasi. Ya. Dan yang ketiga ini kalau memang kita meyakini bahwa SOP Subarashi ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel, artinya ada sel di dalam sphincter tersebut yang mengalami kegagalan fungsi, tentu lambat laun pasti akan membaik kan begitu ya. Sehingga otomatis kemampuannya dia untuk menutup dan membuka secara otomatis itu akan lebih bagus gitu. Nah, apakah ursukusi di sini akan berperanan? Tentu kalau saya mengatakan kan ursukusi kan tidak hanya dalam satu produk, dalam kandungannya kan banyak produk begitu. Nah, sepanjang itu menjadi satu makanan kesehatan tidak ada salahnya kita melakukan itu. Tetapi kalau yang saya mengatakan lebih pada penggunaan di Subarasinya itu ataukah di SOP-nya itu. Ya silakan aja kalau memang mau membantu dengan ursukusi silakan. Itu ya jawaban dari saya. Dok, saya minum Nah, ini juga saya ada mau nanya, Dok. Ini pertanyaan umum sih. Ya. Kalau yang udah pernah konsumsi entah itu Subarashi atau Otsukushi kan tahu, maksudnya rasanya tuh emang ada asamnya gitu kan. Ya. Kira-kira kalau untuk dikonsumsi sama yang punya MAH, asal nggak kelebihan ya, maksudnya kita ngomong dalam dosis misalkan, contoh harusnya kita konsumsi 4 saset atau harusnya kita konsumsi 5 saset misalkan. Kalau dianya ada MAH, apa bisa nggak sih? Maksudnya kan takutnya kalau makan kayak begitu nanti dia asam, nanti mahnya kambuh atau apa? Apa mungkin ada triknya harus makan dulu atau gimana? Gitu loh dok. Ya, kalau memang sudah sebelumnya kita diagnosa memiliki gastritis ataukah dispepsia gitu kan, ataukah GERD itu misalnya kan, tentu dokter pasti akan memberikan obat-obatan dulu ya. Ya, obat-obatan yang pertama obat untuk menetralkan asam lambung itu pasti akan diberikan ya, yang banyak kan yang kita kenal ya. Kemudian yang kedua biasanya diberikan obat untuk menekan supaya asam lambungnya tidak banyak keluar, itu banyak juga yang beredar ya.
Yang ketiga itu adalah memperbanyak mukos, ya, ataukah melindungi mukosa dari lambung tersebut, ya, dari ancaman makanan maupun minuman yang mengganggu, ya. Nah, kekhawatirannya dari teman-teman adalah mengkonsumsi apa namanya SOP ini karena setelah dicampur dengan air kan dia warnanya agak kekuning-kuningan dan memang rasanya memang ada sedikit asam begitu kan. Nah ini kan yang tercetus di dalam pikirannya adalah bahwa kandungan yang asam ini pasti akan mengganggu kan gitu, mengganggu lambungnya. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau dalam kondisi mengalami gangguan lambung, ya baik itu dispepsia, gastritis maupun GERD ini nggak bisa berjalan hanya mempergunakan SOP. Jadi memang harus obat lambung itu juga tetap harus dikonsumsi gitu. Ya, jadi dengan bergabungnya obat dengan produk ini itu mensinergikan, jadi memperkuat ya, menyebabkan proses penyembuhan dari gastritisnya ini menjadi lebih bagus gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau hanya ini bisa diakalinya dengan diminumkan setelah makan misalnya, ya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu juga akan menurunkan asam lambung kita, ya, karena menjadi penetral dia. Nah, pada saat itu setelah kita makan baru konsumsi Subarasi ini, ya. Itu cara yang bisa kita lakukan, ya. Walaupun misalnya ada upline karena menyampaikan bahwa ini harus diminumkan sebelum makan atau dalam keadaan kosong, itu maksudnya ada benarnya gitu ya. Ya, kenapa harus dalam keadaan kosong? Ya, karena diinginkan bahwa produk makanan kesehatan ini bisa diserap dengan demikian bagusnya tanpa dihalangi atau tanpa diinhibisi oleh makanan yang lain kan begitu ya. Nah, apakah makanan yang dikonsumsi sebelumnya menghambat SOP ataukah ursekusi yang dikonsumsi setelah makan, sepanjang dia memang makanannya hanya yang biasa-biasa saja, saya kira tidak akan menjadi hambatan, tidak akan menjadi penghalang buat ursekusi maupun SOP ini untuk diserap bersama-sama dengan makanan itu gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada prinsip bahwa makanan ini harus dikonsumsi dalam kondisi perut dalam keadaan kosong. Tolong diingat bahwa ada orang yang memang sensitif sekali sesuatu yang sedikit aja rasa asam itu pasti akan kambuh emahnya dan sebagainya. Jadi jangan dipaksakan. Di dalam kondisi seperti itu ya ada tadi yang saya bilang ada dua tekniknya, bisa obat gastritisnya tetap diminum ataukah diberikan diberikan sesudah makan itu. Itu Pak. Agak panjang ya penjelasan saya, tapi mudah-mudahan gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan itu juga maksudnya ngejawab juga kan banyak pertanyaan kayak gitu tadi kan. Biar sekalian Dok, itu ngejawab beberapa pertanyaan potongan yang lain sih. Sama ini mungkin terakhir ada yang tanya, Dok, kalau hanya untuk sekedar kayak misalkan sekarang lagi pandemi begini, virus di mana-mana, kira-kira yang cocok itu konsumsi, mungkin dibagi ya Dok, konsumsi Utsukushi sama Subarasi itu masing-masing berapa saset? Itu aja. Ya, ini juga banyak banyak yang menanyakan ya. Sekali lagi saya bilang, masing-masing orang itu memiliki kebutuhan yang spesifik. Ya, ada pasien yang ada orang yang meminum setengah saset aja sudah mendapatkan manfaatnya. Ada yang 1 saset manfaatnya baru muncul, ada yang 3 saset baru muncul dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa memberikan satu patokan ya. Tetapi di dalam dosnya itu kan kalau untuk yang SOP ya, dalam SOP itu kan ininya 1 ya, minimal 1 dalam sehari gitu ya. Kalau saya sih memakai ukurannya saya, biasanya saya dalam kondisi yang masih sehat begini ya, 1 SOP sama 1 Utsukushi itu setiap hari untuk tetap menjaga kesehatan kita menjadi tetap sehat, tetap fit gitu ya. Tapi bagi yang sakit tentu dosisnya pasti akan lebih tinggi gitu ya. Kalau saya seperti itu Pak. Tapi kalau ada teman-teman yang konsumsi, saya minumnya 2 Dok, 2 pagi 2 sore, ya silakan. Ada yang 3
pagi 3 sore ya dikerjakan gitu. Jadi ya sekali lagi masing-masing orang beda-beda ya. Tergantung ini juga sih dok, tergantung bonus kali ya. Tergantung bonus juga, open juga. Kalau misalnya stoknya di rumah banyak gitu ya, jadi saya lebih banyak supaya lebih sehat gitu ya silakan juga. Gitu. Ya. Tapi harapannya begini ya, jadi Bapak Ibu dengan mendengarkan apa namanya presentasi saya, jadi kita semakin lebih aware pada tubuh kita, terutama di organ pencernaan ya. Jadi mungkin saja ya beberapa aktivitas kita selama ini dalam konsumsi makanan itu ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang terlalu berlebihan ini berlebihan itu ya. Jadi sekali lagi tubuh kita ini harus dalam kondisi yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak, ya, vitamin dan sebagainya itu juga dalam kondisi yang seimbang. Kalau berlebihan juga tidak baik, berkurang juga tidak baik gitu ya. Kemudian perlu dipikirkan bahwa pencernaan kita ini perlu kita jaga dengan pemberian probiotik. Ya, memang tidak disangsikan lagi bahwa peranan probiotik ini memang sangat penting. Ya, dan sekarang ini kita sudah berada dalam jalur yang tepat. Jadi dengan kita mengenal salah satu produk kita, yang Utsukushi ini, kita memang bisa mengkonsumsinya setiap hari itu akan lebih bagus. Gitu. Oke, itu penutup dari saya, Pak Angga. Oke, saya juga cuma mau ngomong satu aja sih, maksudnya ini mungkin penyegaran aja ya, kan kemarin itu udah ada sempat kita bikin tema campaign-nya itu level up, maksudnya apa sih level up? Nah, jadi gini loh, ini kan kita mungkin produk kayak tadi saya ada beberapa lihat di chat, ya tapi mau minum tapi produk indennya lama apa, nah segala macam gitu. Nah, jadi kita harus pinter-pinternya aja sih, teman-teman. Pinter-pinternya adaptasi aja. Nah, mungkin produk emang kita lagi terhambat karena kan COVID juga. Di Jepang juga memang produksinya lagi susah. Distribusinya juga susah. Dan kalau nggak salah baru sampai sih kemarin itu atau yang apa gitu yang Pak Ernest atau Pak Niko kasih bannernya ada. Nah, itu jadi kalau yang saya ada sempat wawancarain beberapa leader juga, beberapa leader itu ada kasih-kasih kata-kata juga kan. Maksudnya gini, yang paling kena di saya itu yang Pak Budi sih. Pak Budi Darwin bilang katanya kalau di bisnis di AFC ini jadi kayak koin, ada dua sisi. Ada yang satu gambar, yang satu angka. Nah, yang gambarnya ini produk. Nah, yang angkanya ini bonusnya. Kalau misalkan yang produknya ini lagi susah, lagi terhambat, kita jalanin yang angkanya, kita jalanin yang bisnisnya. Jadi pasti masih tetap jalan juga sih. Maksudnya nggak harus terpaku sama produk. Walaupun produk kita bagus, jelas. Maksudnya produk kita bisa bermanfaat buat buat orang-orang di luar sana yang butuh dan mungkin ada yang emang udah kebiasaan juga sih. Ini maksudnya kalau untuk produk ini bisa dibilang lifestyle nggak sih dok? Maksudnya Ya. SOP sama Utsukushi ini misalkan. Jadi memang kan akhirnya akan menjadi satu kebiasaan kita ya. Tapi menurut saya sih buat Bapak Ibu juga jangan karena produk ini kita tidak ada maka kita kembali ke pola yang lama gitu ya. Tentu maksud saya ini kan suatu proses transformasi ya. Sesuai dengan misinya dari perusahaan ada proses transformasi. Kita pun juga harus level up gitu. Jadi apa yang sudah kita yakini bahwa produk ini memang memberikan makna kesehatan yang tinggi buat kesehatan kita memang tetap harus kita jaga gitu. Bukan dalam artian setelah produk ini hilang ya udah kita kembali lagi ke pola yang lama. Atau mentang-mentang produk ini ada kita melakukan kegiatan yang jelek lagi karena memandang bahwa produk ini akan segala-galanya gitu. Itu nggak benar gitu. Oke. Ya gitu sih kira-kira teman-teman. Maksudnya kita juga harus ngelihat peluang yang lain sih. Karena di AFC kan peluangnya nggak cuma produk aja ya. Betul. Perlu bisa ada peluang yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Wijaya. Thank you juga. Udah sharing ya dok ya. Udah ngobrol, nemenin saya ngobrol. Dokter Wijaya sih. Sama thank you juga teman-teman yang udah hadir nih. Saya lihat ada beberapa nama nih. Ada Pak Dwi tiap minggu nggak pernah absen nemenin saya terus nih buka kamera.
Eh, ada Oke, yang Kak lain-lain Nana, juga. ya. Eh, terima kasih. Kalau gitu saya tutup acara ini. Thank you, Ya, Dok. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Angga. Selamat sore. Salam Selamat sehat. sore semuanya. Ya. Sehat selalu semua. Terima kasih.